don't know apakah kalian ekspektasi yang terlalu ketinggian nih orang-orang K-pop fans ini, atau emang maksudnya emang sampis, emang sampah apa promotor ya istilahnya. Ya, Emang sampah promotornya, emang sampah gitu. sampah. Dan yang terjadi adalah Wah. semoga performanya bagus lah. Oke. Terus soundnya nggak ya. horek gitu, bisa kedengeran. Ini bukan forum untuk maki-maki promotor, tapi gue really want to know. Enggak sih, tapi beberapa promotor yang akan dibahas ini pantas dimaki-maki. Ini karena habis kita skip, nanti kita bahas. Halo Watcher, Keluarga Culture, welcome to This Culture, diskusi Korean Culture podcast culture. bareng Bareng. Ini udah culture banget nih. Oh lu udah Dandanannya dan culture ini. Yes. Gue merasa juga gue hari ini culture banget. Yes. But you judge us lah. Bareng Duo Duo Culture. Oke. Give a clap. Yes, Steve. Kita yang udah Duo Culture ini hari ini topiknya seputar masih Korean culture ya. Jadi gue mau bahas Of sesuatu course. yang ini sebenarnya erat banget sama industri kalian. Gue kok kayak tidak mau diinklusikan ya. Iya, kamu spesial kan? Enggak. Gue bukan pick me, tapi gue lagi on a journey untuk mempelajari kalian. Gue sih mulai suka ya kayak gara-gara ngurusin this culture. Jadi feeds gue sekarang Banyak Korea-Koreaan. banyak Korea-Koreaan gitu kan. Muncul yang Netflix K-pop Demon Hunter. K-pop Demon Hunters. Gue belum nonton, but it's interesting. Habis itu juga Bagus banget itu. apa tuh? Heart to Heart. Heart to Heart. Iya, yeah, Heart Itu, to Heart. I like it. Gue suka. Itu. Hati-hati loh. Apa tuh? Soalnya katanya once you get in, you cannot get out. Oh gitu ya. Yes. Oke, tapi gue akan sangat berhati-hati ya. Gak bisa langsung asal suka aja. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang masih erat banget sama dunia. I will still stay kalian ya, dunia kalian. Gue masih coba immerse dengan dunia kalian juga. Yaitu tentang perkonseran duniawi. Gimana yang habis? Bukan Habis. ditipu. habis kena scam. Habis kena scam. Ya. Jadi mungkin gue mau mulai dari gini. Gimana? Gua itu kayak spending terbesar gue so far buat entertainment ya. Ini entertainment as in yang live entertainment. Let's say misalnya Konser. konser, mostly konser sih. Teater. Kalau gue penikmat apa sih bahasanya? Teatrikal. Jadi I spend money untuk nonton hal-hal kayak gitu. Oke. Nah, gue penasaran nih. Jadi yang mau gue diskusikan adalah sebenarnya gini, antara what we pay for sama apa yang diekspektasikan gitu ya. Ya. Yang diekspektasikan sama konsumen. Karena kayaknya tahun ini dan kayaknya beberapa tahun kebelakang tuh gue sering banget mendengarkan ribut-ribut ya di Twitter lah. Ribut apa-apa di Twitter gitu. Betul. Ribut-ribut tentang wah anjir konsernya mengecewakan. I don't know apakah kalian ekspektasi yang terlalu ketinggian nih orang-orang K-pop fans ini, atau emang maksudnya emang sampis, emang sampah apa promotor ya istilahnya. Ya. Emang sampah promotornya, emang sampah gitu. Sampah. Jadi ini bukan forum untuk maki-maki promotor, tapi gue really want to know. Enggak sih, tapi beberapa promotor yang akan dibahas ini pantas dimaki-maki. Ini karena habis kita skip, nanti kita bahas ya. Oke, tapi kita buka-bukaan dulu. Budget for entertainment. Gue buka punya gue dulu ya. Bukan pamer kekayaan, karena menurut gue ya udah biasa aja sih. Budget for entertainment gue kayaknya satu show itu gue not much, karena gue juga masih coba-coba menikmati. Terakhir kali itu ada yang one ticket 500.000. I enjoyed it, I very much like it. Itu teatrikal. Habis itu karena show tersebut gue sangat suka, gue nonton teatrikal lain. Bukan teatrikal kayak drama ya. Gue belum bisa immerse itu sama dunia kan. Dan I don't know, tapi misal kalau ada teatrikal kayak drama, let me know ya, ada nggak yang oke gitu. Berikutnya gue purchase itu around 1,5 juta. Oke. Besok banget ya 1,5 juta ini. Jadi I'm very La La Land La La Land. Jadi I'm very excited buat nontonnya, karena experience terakhir gue suka banget. Karena sebelum 500.000 experience gue itu nonton teater kuliahan tuh kayak tiket cuma 30.000 doang waktu Oh itu. iya. Itu 30.000 doang. Buat danusan gitu ya. Buat danusan doang gitu. Tapi itu gue juga suka, dan starting from there gue coba invest ke entertainment and I like it gitu. Nah,
berhubung gue sering mendengarkan lu ya, itu bulan apa sih terakhir yang lu kena Mei. scam? Mei. Bulan Mei ya? Yes, bulan Maybe Mei. not scam gitu ya, cuman gue It is penasaran. a scam. It is a scam, In oke. my opinion, it is a scam. Oke, but kita mulai dulu dari pertama ya. I think itu your second concert ya? My second concert, ya. Oke. Oh no, my supposedly my third. Oh tuh, oke itu ternyata lu udah 3 kali kan, compare to me yang baru Harusnya 3 1 kali. kali. Oke, gue penasaran kayak kalau lu boleh ceritain yang pertama, yang kedua, ketiga itu gimana? Sama gini sih sebenarnya selain budgetnya ya, gue tuh pengen tahu, penasaran banget kayak, oh gue pay for this what I expected gitu. Oh ya. Biar nanti gue juga mau ngejudge, anjir lu ketinggian ekspektasi kayak gitu. Jangan-jangan lu bayar 500.000 berharap di apa red Enggak carpet, dong. lu Iya, berharap iya. apa gitu. Nah coba lu elaborate deh. Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau ngomongin budget ya, itu balik lagi sih ke personal. Cuma kalau aku pribadi sebenarnya mau kayak sekali datang harus ngabisin misal 5 juta pun aku willing. Oke. Karena ya aku suka mereka gitu. Oke. Dan kalau Tapi pernah 1 5 juta. pernah. Enggak. Gue nggak relate, gue nggak relate. Karena mentalitinya adalah grup K-pop tuh kan nggak sesering itu kan ke Ah, iya, Indonesia. iya sih, Jadi iya sih. kayak bisa jadi mereka ya mungkin kalau selevel NCT ya punya, karena agensinya SM itu ada sendiri di Indonesia nih. Oke, that makes sense lah. Jadi mereka sering banget bolak-balik ke Indonesia gitu. Setahun Oke. bisa lebih dari sekali. Sedangkan Ini kalau dari NCT ya? NCT, kalau K-pop grup lain mungkin kayak bisa setahun sekali aja untung-untungan gitu. Kadang ada case-nya yang harus beberapa tahun sekali. Makanya kadang K-pop fans itu emang lebih willing untuk ngeluarin banyak karena Oke. bisa jadi itu last chance mereka gitu ngelihat Kebayang. konser tersebut. Tiba-tiba terakhir manggung ini terus disband gitu. Yes, ya. benar, kan nggak ada yang tahu ya. Iya, iya. Jadi selama ada Saking jarangnya chance-nya, ya. selama ada chance-nya biasanya kita akan ambil tuh. Nah, Oke, kalau make sense. waktu experience-ku sendiri, spending-ku terbesar itu jujur di konser yang aku batal datangi. Jadi aku kena scam. Itu. Nanti kita go through this deeper ya. Jadi konser pertamaku itu seperti yang teman-teman lihat di Kopi ya. Jadi kan aku suka D6, aku suka Yongke gitu. Jadi Oke. konser pertamaku adalah waktu Yongke solo concert Oke. di Jakarta. Nah, itu Itu tahun berapa? tahun 2023 Oktober. Oke. Oh solo, oh ya Yongke-nya aja ya. Yongke-nya Oke. doang gitu. Waktu itu emang aku nggak terlalu update ya waktu itu. Cuma tahu-tahu Yongke mau konser aja dan last minute banget beli tiketnya. Oke. Jadi emang beli yang paling murah, 1,8-an kalau nggak Oke. salah. Itu paling belakang. Nah, setelah itu kan datang nih. Experience-nya tuh sangat menyenangkan. Oke. Gitu. Dan Ini promotor mana nih? promotornya ya si Kuning lagi. Tapi kita bahas si kuning, tapi yang 1,8 ini menyenangkan. Iya, ya? makanya itu. Menyenangkan. Experience ku waktu itu sangat menyenangkan Oke. gitu. Kayak aku beli tiketnya, terus aku tukar tiketnya lancar-lancar aja. Oke. Bapak-bapak yang di waktu itu kalau nggak salah di Kokas ya. Hmm. Bapak-bapak yang ngarahin buat tukar tiket pun ramah gitu kan. Oke. Selama tukar tiket nggak ada experience yang gimana-gimana, Gak rusuh-rusuh. nggak rusuh. Nggak Selama hujan, konser juga gak roboh-roboh itu ya. aku happy gitu loh selama Oke. konser tuh bener-bener, karena itu konser pertamaku banget ya, dan pas banget sama emang artis yang aku suka, lagu-lagunya aku suka banget gitu. Terus pas datang tuh karena emang beneran konser pertama ya, jadi memang I have no expectation at all. Tapi bukannya maksud gue gini, gue pertama kali beli tiket tuh justru itu paling anxious. Oh ya, Karena kayak why? anjir, ini pertama kali gue ngeluarin uang sebesar ini. Oh oke. Terus kayak ini bakal bagus kayak gue tuh expect experience-nya enak, bagus gitu. Nah, gue nggak tahu lu waktu itu ngeluarin 1,8 tapi experience kan good gitu. Tapi Iya. anxious gak sih lu? Sebenarnya kalau boleh lebih clear ya, gue ngeluarin 3,6. Oh iya. Iya kan, karena aku datang dengan pacarku gitu kan. Dia nggak suka Yongke tapi dia mau support lah. Jadi kayak Oke, yaudah, oke. aku beliin tiketnya gitu. Good boyfriend ya. Yes. Good gitu. boyfriend mau diajak girlsnya untuk nonton gitu. bareng. Lu Nonton jangan Another Boyfriend. iya. Lu open minded lah. Gua belum suka aja jadi mau suka gitu kan. Betul. Baru mau gitu. Nah, itu sebenarnya ada ekspektasi yang mungkin kayak ya semoga performanya bagus lah, Oke. terus soundnya nggak Nggak horek gitu, bisa kedengeran jelas, terus Iya, iya. orang-orangnya nggak rusuh gitu-gitu paling ekspektasinya. Cuma kayak kalau treatment
promotornya harus gimana tuh nggak ada jujur, Belum karena ada bayangan memang nggak ya? tahu Ya, memang kebayang, harusnya kebayang. sejauh mana sih promotor itu gitu. Nah, waktu konser pertama itu aku tuh sangat happy dan aku bahkan kayak memuji si Kuning karena dia tuh kayak bagi-bagi jajan gratis, terus pas ngebagiin hand Ah, banner tuh dia kayak ramah banget gitu loh. oke, Yang oke. mana mungkin itu kayaknya sebenarnya bukan staffnya si Kuning sih, mungkin itu vendor Oke, luar bisa but still jadi. kredit itu konser Iya. Yongke lu di praise sama Iya iya iya. fans loh. Tandanya terlepas dari itu anak internal atau bukan atau third party, itu ada di acara lu dan bagus, Betul, betul, bagus. betul. Went well, good experience. Good Ya. experience gitu. Dan aku nggak tahu sih, cuma aku ngelihat kan kalau konser K-pop tuh memang ada benefit, ada tier-tiernya dan tiap Ya. tier tuh punya benefit yang berbeda gitu. Nah, saat konsernya Yongke itu aku ngerasa yang paling mahal tuh benefitnya sangat oke banget. Oke. Karena kenapa? Karena bisa foto bareng Yongke. Oh Itu iya. Lu foto yang bareng? enggak, kan gue yang paling murah. Oh, tapi yang tier paling Tapi yang mahalnya paling bisa. mahal bisa. Jadi foto grup gitu. Oke, oke, oke. 20 orang bareng sama Yongke gitu kan. Terus Oke. kayak good deal Tapi gue banget. penasaran, itu yang paling mahal berapa harganya? Mungkin kayak di atas 3,5 deh. One ticket. One Itu ticket. good Jadi deal lah, good kayak deal lah. kalau aku tidak mengajak pacarku, aku Dapat. bisa. Tuh pacarnya Tifa gara-gara lu gak jadi foto lu. Ya, but I think good deal lah, 3 juta lu bisa foto sama idol Iya lu kan? meskipun grup foto gitu. Karena gue membayangkan yang tadi. Lu ini si Yongke belum tentu datang lagi and we don't Benar, know kapan benar. lagi bisa datang. Jadi I think it's a good deal lah gitu. Benar benar benar. Dan waktu itu dari testimoni yang emang tier tinggi itu terjadi dan bagus. Iya dan terjadi, dan aku nggak tahu sih maksudnya kayak kalau dari orang-orang pujian atau hinaannya seperti apa ya saat Oke. itu, karena aku fokus sama experienceku sendiri dan Oke. aku sangat happy gitu. Iya. Nah, makanya kemudian tapi menurutku banyak yang happy juga ya, karena sebenarnya dari si Kuning ini di Desember tuh dia bikin acara lagi, konser gabungan gitu. Oke. Konser gabungan yang Ini sama mana 2023. 2023 Oke. Desember itu dia ngundang Yongke lagi Oke. dan ngundang Day6 gitu. Nah, cuma waktu itu aku nggak datang karena di saat itu udah ada kabar burung lah kalau Day6 bakalan world tour gitu, dan Oke. Indonesia masuk salah satunya. Jadi aku fokus untuk nabung di world tournya aja. Jadi nggak ikut gitu. yang Jadi Desember. nggak ikut. Nah, Oke. karena experienceku bagus di tahun 2023 itu dan aku kayak ngerasa spend well lah uangnya. Akhirnya di tahun 2024 di konser world tournya Day6 aku berani tuh spending lagi. Spendingnya cukup besar karena aku Oh, ngambil jadi- tier yang langsung paling mahal. Oke. Jadi Gitu. agak-agak kayak judi slot gitu ya. Oh, habis menang satu, experience bagus gitu. Langsung beli yang lebih tinggi gitu. Tapi emang konser itu nyandu sih. Enggak, sebenarnya mungkin bukan enggak kayak judi slot lah. Kalau judi slot kan lu gambling gitu. Iya. Kalau ini memang masalah profesional dari promotornya. Enggak, tapi katanya kalau kan. promotornya gak jelas juga gambling. Oh ya. Gitu. Cuma kalau Oke, yang oke. konser kedua ini agak salah ekspektasinya karena aku masih mengharapkan siapa tahu nih tiket paling mahal bisa foto bareng lagi. Oke. Ternyata Tapi pas disampaikan enggak di enggak. Oke. Cuma aku mentalitinya udah pokoknya harus tiket paling mahal, siapa tahu bisa foto bareng gitu. Nih, mental siapa tahu ini nih. Iya, karena kan ganti-ganti kan Ya. kayak gitu. Kita tuh nggak ada sakleknya gitu. Bener-bener terserah promotor aja ngaturnya mau kayak gimana, ngatur harga gimana, ngatur benefitnya gimana gitu. Jadi Oke. fans tuh hanya bisa berharap kan. Nah, pas saat konser World Tour itu kemudian price-nya keluar, ternyata ya benefitnya nggak terlalu oke sih menurutku Oke. untuk harga segitu. Selain cuma bisa dapat soundcheck yang 30 menit, jadi kalau di konser K-pop itu ada istilah soundcheck. Jadi kayak Itu buat sebelum mulai konser kan sebelum ya? mulai konser tuh Oke. mereka kayak soundcheck lah gitu. Kalau Day6 kan ngeband ya, jadi beneran dicek gitu instrumennya satu-satu. Jadi lu dapat akses buat soundcheck ya? Iya, 30 menit. Nggak, gue ini something yang perlu kita unpack gitu ya. Apa Gue tuh? nggak relate soalnya. Lu ngapain mau nonton orang soundcheck? Ya kan kayak exclusive experience gitu, karena kayak mereka masih belum didandanin, mereka bener-bener masih kayak kesannya kayak mereka latihan gitu loh, terus dapat early access gitu. Oke. Gitu, dapatnya soundcheck, terus I'm dapat not sure gue relate ya. Gue relate. dapat lanyard, dapat photocard, all Oke, lanyard, member photocard, gitu. oke. Jadi kayak benefitnya sebenarnya gak terlalu oke gitu, gak terlalu worth Oke. it at that time. Aku mikirnya kayak cuma perintilan kecil-kecil doang, dan harga tiketnya tuh di atas 3,5 kalau nggak salah gitu. Pokoknya aku spending total tuh nggak sini
Nah ini cowokku baik ya guys. Ini Jadi yang di ke- konser kedua dia yang bayarin karena dia Oke. suka Day6 gitu. Oke, jadi suka habis, Day6 ya? Jadi suka dia Day6. habis 8 jutaan gitu Oke. untuk kita berdua gitu, untuk tiket yang di Karena depan tadi tayarnya tersebut. termahal. Yes, nah Oke. cuma di konser itu menurut aku nggak ngerti ya, cuma memang sistem war-nya si Kuning itu pakai form, G-form. Oke. Jadi kayak kita ngisi G-form, terus kita habis itu rebutan lah, karena G-form kan kayak ada limitnya kali ya gitu. Terus cepet-cepetan, terus kalau dapet ya dapet, kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Di saat war ticket itu aku lancar lah gitu. Bentar, gua ini perlu di-unpack lagi ya. Gua nggak familiar sama dunia pertiketan. Cuman kayaknya kalau lu seorang promotor profesional tiketing pakai G-form tuh kayak MVP banget ya. Iya. Minimum viable product banget. Bener. Itu satu hal yang menurut kita juga kayak anjir lu pelit banget sih. Gue ngebayangin kalau tiketing pakai G-form tuh mungkin kaliber anak-anak SMA atau misalnya IO baru ya kan. Kecil. Ini gue bukan gitu. ngedek ya, gue menyampaikan opini gue kayak lu ngurusin band Korea apa bisa dibilang multinasional dong? Iya, Orang bisa, udah bisa, ngadain World Tour juga kan? Iya itu Tiketingnya pakai satu hal G-form yang ya? disayangkan. Oh dan juga di luar tiket ya, kalau si Kuning itu, jadi tiketing tuh selalu dipisah pre-sale dan Oke. general sale. Yang bisa masuk di pre-sale itu cuma orang-orang yang punya membership. Oke, Yang membershipnya bisa- bayar bulanan. Nah, yang bisa beli tiket paling mahal itu cuma yang masuk membership at that Oke. time ya. Aku waktu itu akhirnya harus beli membership. Totalnya 2 kan, jadi 1,6 tuh. 800.000. 800.000 itu setahun, Oke. tapi hitungan tahunnya dari Januari sampai Desember. Oke. Gitu. Jadi itu kan konsernya Oktober ya. Jadi udah sisa beberapa bulan lagi. Jadi cuma sisa berapa Tapi bulan nggak bisa lagi di-prorate gitu, Dan kayak- nggak bisa. Oh. Kalaupun belinya di Oktobernya itu ya begitu Desember kelar udah nggak bisa gitu. Sketchy. Iya kan? Dan bayangin berapa banyak orang beli membership tersebut. Iya dong, karena pasti tapi mau dong. tiketingnya pakai G-form gitu. Oke. Aneh gak sih? Enggak, tapi gini, tapi terlepas dari G-form ya. Oke, you guys beli membership sisa Oktober sampai Desember waktu membershipnya, tapi nggak bisa prorate. Itu sketchy. Tapi kalian dapat kan? Maksudnya dapat akses pre-sale ya kan? Iya dapat sih. Oke. Nah, cuma, bab itu oke, dan checklist itu dan tanggung checklist, jawabmu. makanya kayak ya udahlah Pelaksana. gitu. Selama proses konser di 2024 tuh kayak oh ya udahlah gitu. Oke. Dia masih menjalankan perannya walaupun Cuman nih, masih agak sketchy gitu. Menurut gua ada bab ya tadi lu juga acknowledge kan ada bab kayak ekspektasi lu di sini, tapi sebenarnya emang oke, tapi fair. Maksudnya dari fansnya pun fair. Ya oke, gue tau lah gue salah gitu. Bener. Gue tau gue salah, expect apa. Mungkin kalau misalnya, tapi gue penasaran. Maksudnya apakah emang publikasinya dari awal clear atau yaudah lu beli dulu baru gue kasih tahu lu benefit tire ini apa gitu. Enggak sih sebenarnya. Biasanya memang harga itu keluar bareng sama benefitnya. Oke. Jadi lebih ke kayak ini sebelum aku tahu harga tuh aku berekspektasi sekian, terus pas harganya keluar ternyata cuma sekian gitu. Jadi bukan yang kayak kita udah bayar ternyata nggak kayak gitu. Oke. Gitu sih. Jadi mungkin kecewanya lebih kayak kecewa karena ekspektasi sendiri. Iya, kecewa karena understandable ekspektasi lah. sendiri Jadi gitu. nggak ngeblame promotor kalau itu. Enggak. Kalau itu masih ya udahlah. Nah, terus udah tuh berjalan lancar juga sih menurutku tiketingnya ya. Nggak terlalu banyak drama kayak pas tanggal 3 Mei itu Oke. gitu. Jadi kayak orang-orang tiketingnya ya emang war ya, ada yang dapat, ada yang enggak. Terus pas penukaran tiket juga Bentar, gue berasa yang bisa ikut presale tadi yang beli membership. betul. Tapi yang bisa ikut presale belum tentu bisa menang presale. Oh iya bener. Anjir, Karena masih sedih harus juga ya. war lagi. Sedih juga anjir. Jadi lu beli tiket buat bisa war doang ya? Bener. Beli membership untuk bisa war gitu. Tapi memang Oke. chance-nya ya lebih besar lah. Iya. Cuma ya sebenarnya bergantung ke kecepatan internet sih menurut Iya. aku ya. Enggak, dan bro, ada faktor luck juga karena lu pakai G-form anjir. Lu kalau Faktor misalnya luck juga bener. gua beli not sponsored. Gue beli yang 500.000 itu di tiket.com if I'm not mistaken. Maksudnya dia ada sistem Iya. queue-nya kan. Itu baru bener-bener ya itu faktor internet. Lu internet lu lambat, lu masuk queue-nya dapetnya antrian yang panjang. Oh, G-form emang bisa dibuatin sistem queue gitu ya? Enggak, kalau G-form beneran siapa cepat. Ya udah, jadi first kan- in first out gitu lah. Itu. Kalau general sales mereka kalau nggak salah dari dulu emang pakai tiket.com sih. Oke. Gitu. Jadi sistemnya But kayak for gitulah. pre-sale doang Tapi yang buat pakai G-form. yang pre-sale Oh, doang oke. yang pakai G-form.
Kemudian udah tuh dapet tiketnya, kita tukar tiketnya di Becis kemarin karena emang konsernya juga di Becis gitu kan. Becis itu apa sih? Itulah Oh, gue yang kurang di culture. Ancol. Oh, gue kurang culture guys. Apa ya namanya ya, Beach City International Ini Stadium. bilangnya Becis. Ya Becis, gampangnya Becis Beach gitu. International Stadium. Nah, udah tukar di situ kayak nggak ada problem juga seingatku pas penukaran gitu ya, karena memang disediain banyak meja-meja gitu per kategorinya, lancar-lancar aja. Terus pas hari H juga at least pengalamanku nggak ada problem selain tempat sholatnya sempit ya. Oke. Gitu, jadi orang tuh harus antrinya cukup lama untuk sholat gitu kan. Tapi ya udah begitu masuk venue nggak ada masalah, nggak ada apa. Menurutku ya profesional aja sih, kecuali memang kemarin tuh sempat ada case banyak yang pingsan kan. Oke. Cuma tim kesehatannya kayak kurang cepat tanggap gitu lah di case tersebut. Tapi ya udah gitu, itu satu red flag, tapi ya udah nggak sebesar masalah Tapi overall di konser selanjutnya. Overall experience 2024 if you need to score. Ini nih ngomongin your personal experience. Iya, my personal experience ya. Kalau dari 1 sampai 5, I would say 5 gitu. Karena masih 5 ya? karena aku bener-bener yang happy banget Oke. gitu. Di after konser tuh bener-bener yang kayak, tahu nggak sih apa yang namanya PT CD. Apa post konser di Oh present iya, PCD ya. gitulah. Jadi post konser pun masih ngerasain banget euforianya, masih ngeliatin video-video fancamnya gitu. Jadi tadi your investment around 8 juta berdua ya, 8 juta berdua. Oke. 8 juta berdua still giving 5 good experience lah. Iya, good experience lah overall. Nah, makanya waktu mereka ngumumin bakal ada additional day gitu kan, additional concert on May gitu. Jadi kayak wah, boleh banget karena nih skornya diulangin. 5 out of 5. Karena aku so happy kemarin. Day6-nya juga performnya oke, gitu, lagu-lagunya juga oke. Gitu. Terus, dan yang terjadi adalah walk me through. Nah, buat yang sebenarnya kita pernah ngulas ini kayaknya ya di konten di K-Culture ya. Iya. Apa aja kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di tanggal berapa Mei itu? 3 Mei. 3 Mei. Di 3 Mei kerusuhan apa yang terjadi, keanehan apa yang terjadi, kayak kita pernah ngulas itu. Go check it out kontennya. Cuman coba recap buat gua yang lupa juga tuh. Apa aja yang terjadi? Tapi sebenarnya malah petakannya tuh tidak dimulai di hari konsernya aja. Dari mulai pengumuman konsernya itu tuh udah banyak huru-hara terjadi gitu. For context ya, konsernya Day6 di Indonesia yang tahun 2024 itu kan demand-nya tinggi banget ya. Makanya mereka di Indonesia tuh di 3 kota sekaligus. Di Surabaya, di Bali, di Jakarta 2 hari gitu. Dan selalu, ya nggak tahu sih, kalau katanya promotornya sih selalu sold out gitu ya. Cuma waktu aku datang ke sana sebenarnya sectionku masih agak lowong lah gitu. Cuma kalau dia nge-sold outin supaya orang-orang lebih nyaman gitu misalnya, ya udah oke lah gitu, considerate kan berarti ke customernya. Jadi emang demand-nya tinggi Day6 itu waktu kemarin. Makanya mungkin akhirnya mereka si Kuning, si ownernya si Kuning itu kayak ya udahlah kita bikin lagi kali ya gitu. Akhirnya dia adain lah lagi di bulan Mei tersebut. Nah, problem pertama adalah saat pengumumannya dibuka gitu. Problemnya saat itu kita belum tahu ya itu problem. Cuma dia menyebutkan datanglah ke konser encore. Encore konser tuh kayak penutupan. Jadi world tour itu kan rangkaian dari negara A, B, C, D, E, nanti ditutup di satu tempat lain gitu. Kita My Day saat itu ngerasa wah spesial banget nih istri kedua, karena kan encore-nya mau dilakukan di Indonesia. Di Indonesia karena si Kuning bilangnya kita bakal encore nih. Orang-orang hype dong kayak karena encore itu biasanya beda sama rangkaian konser yang sebelumnya, ada spesialnya lah gitu. Terus bakal dilakukan di first stadium konsernya Day6 gitu. Kita udah hype banget dong gitu kan. Akhirnya dikeluarin full informationnya di GBK. GBK gede dong. Kita bayanginnya 80.000 orang, kalau dipakai setengah paling kayak 50 ribuan gitu kan. Bakal serame apa sih gitu. Serame itu, bakal heboh banget gitu. Kita yang seneng Day6-nya juga pasti bangga gitu kan. Makanya orang-orang tuh kebelet banget untuk beli, walaupun tiketingnya waktu itu buru-buru banget. Jadi aku seingatku ya, berita
berita mau konser lagi tuh Januari akhir. Tiketingnya dibuka di Februari awal. Oke. Orang-orang kan itu Oh, masalah satu muncul. Dari announcement ke pembukaan mepet banget. Iya, orang-orang tuh kayak lu mepet banget ngejar apa sih gitu, kayak cuma semingguan kalau nggak salah dari pengumuman ke ticketing startnya. Itu satu. Kedua, orang-orang ngerasa belum recovery financially. Oke, karena kayak itu Oktober. Pertama terakhir Oktober, kedua habis Natal. Oh iya. Orang-orang spendingnya gede kan. Benar. Terus habis tahun baru, spendingnya gede lagi. Oke. Jadi kayak ini morotin fans banget gitu. Cuma kan orang-orang karena ada kata-kata encore terus di First Stadium, terus habis itu juga mereka tuh sempat ngasih tahu kalau bakal ada kereta-keretaan gitu di konsernya. Weh, itu mereka announce bahwa akan ada kereta-keretaan. Jadi kayak kita bayanginnya Day6-nya bakal belusukan bahasanya ke fans-fans di section belakang-belakang juga. Jadi orang-orang ngerasa oh tetap worth it gitu. Oke, kenyataannya ada nanti ya. Oke. Penasaran, gue penasaran jadinya. Udah kan, habis itu orang-orang protes lah, termasuk aku juga. Aku merasakan aku secara finansial saat itu belum ready gitu. Padahal kalau harus ngulangin aku pengennya dapat section depan lagi gitu. Cuma karena konser kemarin kan udah cowokku yang beliin tiket, akhirnya konser yang ini kita berdua agree kita datang lagi tapi aku yang bayarin, tapi ya udah seadanya duitku saat itu. Dan saat itu aku bisanya beli yang section purple. Jadi itu kayak di depan sendiri pink, terus blue, terus purple. Jadi section ketiga gitu kan. Agak belakang lah. Tapi nggak apa-apa karena kita di GBK waktu itu bayangannya. GBK kan naik ya. Iya. Jadi lu dapat purple pun masih kelihatan. Iya, jadi dan aku tuh purple ngambil yang bisa di tengah gitu. Jadi view-nya enak banget ngelihat ke bawah. Kita ngelihatnya kemarin kita pas tahun 2024 udah ngelihat member secara dekat, sekarang kita ngelihatnya whole performance-nya gitu. Jadi kayak enak lah gitu. Jadi aku nggak beli membership dan aku ikutnya di general sales. Mereka ngelakuin itu lagi. Iya, gitu. Karena harus membership kan. Nah, itu drama 1 itu, drama 2 pas tiketing karena aku nggak beli dan nggak ngejar pre-sales ya. Jadi aku sebenarnya nggak tahu pas itu unfolding di hari itu juga, cuma setelah buka-buka tuh ternyata ada drama di situ. Ternyata kecebut. Si Kuning itu bikin sistem baru. Jadi mereka nggak pakai Gform lagi, belinya adalah di websitenya mereka. Gitu. Cuma websitenya bapuk. Ini masih dalam timeline open sales mereka. Iya. General sales. Di pre-sales. Oh, di pre-sales. Jadi nggak pakai Gform tapi pakai jadi website yang mereka. membership itu udah nggak diarahin ke Gform lagi, pakai sistem baru. Kalau nggak salah tuh pakai langsung beli ke websitenya mereka. Sebenarnya dulu tuh juga bisa sih langsung beli. Jadi pilihannya opsinya Gform atau langsung beli di website mereka gitu dari dulu. Cuma yang sekarang kemarin terakhir itu Gformnya udah nggak ada, jadi semua diarahinnya belinya di situ, di websitenya mereka gitu. Nah, ternyata dramanya adalah banyak banget orang yang udah beli membership apa segala macam nggak bisa masuk ke website gitu. Websitenya kayak nggak perform lah, kayak mungkin keberatan atau gimana, nggak ngerti deh. Cuma banyak yang mengeluhkan kayak ini apa sih kok. Tapi gue penasaran. Gue bayar 800.000 nggak dapet apa-apa anjir. Pre-salesnya di website itu kan sistem baru. Iya. But general sales tetap di tiket. Iya, tapi kan di hari yang berbeda gitu. Iya, kebayang. Jadi pas pre-sales itu payment juga bermasalah. Banyak orang yang kayak aku udah payment tapi nggak ada pembaruan status tiketnya gitu. Aku nggak dapet nomor apa-apa gitu. Ini sebenarnya paymentnya masuk atau enggak? Banyak banget drama terkait itu. Nah, terus karena itu udah mulai drama, jadi udah mulai banyak yang protes tuh ke si Kuningnya. Setelah itu pas general sales, aku kan pakai tiket.com. Ini gue kayak apa acara silat mengulik keluh kesah fans langsung gitu, jadi bisa ngulik ya. Iya, tapi gue beneran penasaran as fans kayak bagaimana sih experience lu, perasaan lu ya. Dari gue sih emang beneran pengen tahu juga, makanya tadi gue nanyain. Itu new system tapi general sales tetap di tiket ya? Iya, general sales tuh sebenarnya opsinya bisa beli di tiket.com, bisa juga beli di website mereka. Catch-nya adalah orang bilang kalau beli di websitenya mereka langsung, numbernya tuh bisa lebih kecil, sitting number dan queue numbernya. Jadi anggapannya bisa lebih depan lah, dapat
tempat Iya, duduknya gitu. Cuma waktu itu aku tidak mengejar itu karena pas pre-sales aku ngelihat banyak banget yang problem sama payment. Oke. Dan ada yang bilang paymentnya cuma bisa pakai BCA aja, dan aku waktu itu nggak punya BCA kan. Iya. Jadi kayak enggak, kita tiket.com aja. Akhirnya war di tiket.com kan itu udah rapih ya. Iya. Jadi ya udah lancar aja sebenarnya gitu. Aku dapetin section yang aku mau di Purple juga. Jadi bener-bener satisfy, happy banget waktu itu. Pas belinya. Pas belinya pas dapetnya kayak karena emang aku nge-war, kan aku cuti ya. Iya. Aku minta cuti waktu itu buat nge-war dan dapet gitu. Jadi bagus lah gitu. Aku Oke. sudah pamer kemana-mana. Ini something to unpack juga kapan-kapan ya. Gue gak ngerti orang cuti demi war itu, gue gak ngerti gitu. Karena Tapi di satu sisi kalau misalnya orang cuti, nggak cuti tapi war di kantor, war di kantor juga pakai internet banyak. kantor juga, pakai internet kantor ya gue nggak tahu sih, itu debatable lah gitu. Karena kamu perlu internet yang cepat sih Oke, gitu. oke. Jadi ya udahlah ya. Ini gue gak relate sama behavior kalian, oke, no judgment there. Terus udah dapet tuh kayak yeay, tinggal menunggu hari aja nih gitu. Oh ini timeline ini Februari dong. Februari tapi kayak Februari, Februari April. masih 3 bulan Februari, lagi. Maret, April, Mei, masih 3 bulan lagi. Kayak 3 bulan lagi tuh harusnya nggak banyak nggak sih yang terjadi? Iya. Salah. Banyak banget yang terjadi. Satu, tiba-tiba si Kuning ngomong kita pindah venue guys gitu. Itu pun seinget gue timelinenya deket-deket Mei. Itu deket-deket mungkin apa? April atau Maret, I don't remember ya. Ya, itu 1 bulan sebelum acara pindah venue sih emang menurut gue cukup Tapi gong. emang mepet sih, kayak mepet banget. Dia ngumumin kalau kita nggak jadi di GBK, 1 kita nggak jadi di GBK, 2 jadinya di apa? JIS ya? Iya, JIS. JIS gitu. Terus orang-orang kayak, hah? JIS kan bukan stadium gitu. Maksudnya bukan stadion gitu loh. Iya. Bukan tempat yang kayak sama kayak GBK gitu. Si Kuning berdalihnya adalah kan tetap namanya stadion gitu. Jadi ya sama dong gitu kan. Terus ya udah akhirnya problem 1 itu pindah venue tiba-tiba, dan di situ sebenarnya problem paling besarnya adalah mereka bilang nggak bisa refund. Oke. Saat itu padahal kan orang expect-nya GBK ya. Iya. Beda sama si JIS bentukannya. Tapi mereka komunikasinya adalah gue gak bisa refund. Saat itu gitu. mereka bilang nggak bisa refund Oke. gitu. Ini for konteks aja mungkin nanti bisa dibantu ya. Venue-nya itu akhirnya jelek banget karena di GBK tuh semuanya panggungnya center, terus tempat duduknya tuh kayak setengah lingkaran kan, dan itu mendaki ke atas gitu. Jadi mau di belakang pun masih kelihatan ke bawah. Kalau di GBK kayak gitu kan. Nah kalau di JIS itu panggungnya tuh di tengah, terus yang purple sama blue tuh dipindah ke pinggir gini. Jadi nontonnya nyerong. Sedangkan yang yellow, green dan lain-lain grey itu tuh duduknya datar ke belakang. Jadi makin kamu tiket yang grey makin gak kelihatan apa-apa gitu. Karena datar, gak menaik ke atas. Nah itu kan gak worth it ya kalau harganya masih sama dan gak boleh refund saat itu. Ya udah orang-orang marah gitu tuh. Kayak ngamuk, protes apa segala macem, sampai ada badan konsumen gitulah, akhirnya harus diturun sertakan gitu, sampai akhirnya mereka ya udah deh bisa ada opsi refund gitu. Cuma itu tuh pun kayak ya udah itu satu dari sumber masalah yang yang akhirnya muncul di belakang gitu. Kalau ini gue relate sih, kayak misalnya tiba-tiba kemarin nonton teatrikal di Taman Ismail Marzuki, tiba-tiba dipindahin, gue nggak tahu lah ada venue lainnya, mungkin gue juga akan kesel gitu. Iya. Itu relate lah, apalagi dikasih taunya deket dan sebenarnya paling bikin kesel nggak bisa refund sih kita. Gini, gue belum tentu mau refund, but kasih gue opsinya biar gue bisa mempertimbangkan. Nih udah dikasih tahu gue nggak boleh refund ya, gue itu gue bisa relate lah. Iya itu udah nyebelin banget sih, karena kayak pertama nggak bisa refund, kedua nggak worth it gitu. Jadi maksudnya dari segi tiket harga segitu kita pengennya ada upgradean apa kayak benefit tambahan gitu, itu nggak ada gitu. Nah di titik itu udah mulai muncul My Day Berserikat. Karena mereka ngebantuin advokasi supaya. Jadi for konteks My Day Berserikat itu fans Day 6 berkumpul dan coba solve this problem gitu. Betul. Itu banyak individu lah di dalamnya yang ngebantu advokasinya supaya lancar, dan memang akhirnya kan terus dibolehin lah refund gitu. Tapi jadi proses dari nggak bisa refund ke bisa refund itu ada intervensi
My Day Berserikatnya juga. Justru banyak intervensi My Day Berserikat di Ini situ. interesting sih, ini interesting banget. Karena Kalian kalau ada My Day, lu kan My Day Berserikat ya. Teman-teman dulu, teman-teman kalian sini. Gue mau mendengar cerita kalian gitu. ya betul. Jadi teman-teman My Day Berserikat kalau kalian perlu panggung Buat untuk menceritakan. menyuarakan ya, karena kan masih banyak hak-hak My Day yang belum dipenuhi ya sampai sekarang gitu. Satu, My Day Berserikatnya, gue invite kalian kalau ada yang mau ngomong sini. Yang kedua sebenarnya gue penasaran. Gue mention, gue nggak mau ngejudge ngomong apa, gue nggak tahu lo ya. Harus dijudge, gak boleh gak ngejudge. Gue Karena korbannya banyak. in a neutral position. Gue bener-bener penasaran pengen tahu karena di satu sisi gue ngerti kayak, aduh, di perspektif bisnis gue nggak mau nge-refund nih, pasti ada something yang kayak mau secure atau apapun lah business decisionnya gitu. Oh, itu ada tuh juga. Nah, ada allegation. Kenapa dia nggak mau refund? Ini kan dugaan kan. Tapi Tapi maksud gue, my point is, siapa namanya si orang itu, Malenia. ya, Ya itulah. takut kena somasi. Nggak mau nyebut takut Gua kena somasi. bener nggak tahu nama lu siapa. Lu reach out to us. Lu kalau misalnya mau ngomong, gue usir dia. Oh, Dia nggak mau ketemu. Kalau aku kalau ketemu aku jambak. gue mau ngobrol sama lu, ayo sini, kita ngobrol. Gue beneran pengen tahu aja kayak prosesnya gimana. Maybe something you want to clarify di sini. Enggak. Datang ke sini minta maaf ke semua My Day terus balikin beberapa M. Itu tuntutan dia ya. But nggak apa. Kalian kalau misalnya mau reach out to us. Gue pengen tahu cerita dari kalian juga. My Day Berserikatnya juga. Gue juga pengen denger cerita kalian juga sih gitu. Ya gitu deh. Itu Oke. cuma satu ya. Terus akhirnya ya udah bisa di refund. Jadi dia ngasih opsi nih. Satu, upgrade. Ini tiket. after Ini after huru hara dan perjuangannya My Day dan My Day Berserikat gitu. Satu bisa upgrade gitu, tapi nambah dong bayarnya. Kesel banget. 2 bisa refund, 3 bisa downgrade. Oke. Jadi nanti di refund sesuai downgrade-nya ke level tier mana Untung gitu. ada opsi refund dan downgrade. Gue awalnya kayak, anjir lu udah diadvokasin, opsinya cuma upgrade tuh. Tahu gak sih? Itu menyebalkan sih. Ini sebenarnya aku say sorry banget ke teman-teman My Day dan My Day Berserikat yang sudah berjuang. Saat itu mereka itu secara lantang ngomong kalau ada opsi upgrade jangan mau upgrade. Nggak, ini siapa yang ngomong? Si My Day Berserikat Oke. gitu. Kalau ada opsi upgrade jangan mau upgrade karena nanti makin besar kepala si kuning gitu. Karena ngerasa fans-fansnya ya udah sih masih mau keluar duit juga. Aku adalah salah satu yang akhirnya upgrade. Ini dibully aja nih. Kenapa? Karena venue-nya jelek banget saat itu. Oh iya, jadi mungkin pertimbangan upgrade-nya adalah, aduh gue beli purple nggak bakal bisa enjoy anyway. Bener, aku saat itu ngerasa worth it sama sekali. Opsiku cuma upgrade aja karena aku beneran pengen nonton gitu. Iya. Jadi daripada gue keluar uang udah mah gede tapi nggak bisa enjoy, mending gue tambah gedein lagi tapi bisa enjoy gitu. Iya. Ternyata nggak enjoy juga. Tapi ini lo masih di general sales kan ya? Ini tapi di general sales gitu. Tapi sebenarnya email permintaan refund itu datangnya dari si kuningnya memang, bukan dari tiket.com-nya seingatku. Tiket.com tuh cuma ngasih tahu kalau dari promotor ngelakuin perpindahan venue, jadi kamu bisa dapat opsi A B C D E gitu. Terus aku pilih yang upgrade lah. Sudahlah aku upgrade. Masalahnya makin banyak tapi setelah itu upgrade justru itu terjadi di sistemnya tiket atau di sistem sistem mereka dan asal kamu tahu ya, ini aku tuh bingung banget deh. Maksudnya kan aku juga dengan Kasultan melakukan bisnis gitu ya. Jadi ada ops yang menurutku tuh nggak make sense banget gitu yang dilakukan si kuning ini. Kenapa? Karena kayak mereka tuh data nggak punya. Data mereka masih manual, data customer. Ini berkaitan nih sama refund, proses refund. Nanti aku kasih tahu. Tapi ini bisa kita buat berapa episode ini? Iya anjir, ini kayak banyak banget dosanya soalnya. Apalagi ya, terus habis itu ya udah banyak banget drama-drama yang kayak bermulanya mungkin dari situ ya, dari pindah venue tersebut. Akhirnya orang-orang minta refund gitu. Dan ya udah sampai mendekati hari H itu, ini drama satu lagi yang menurutku disebabkan karena sistem mereka masih manual banget. Mereka nggak punya pendukung tools yang bisa prosesnya tuh jadi otomasi gitu loh. Ini kalau misalnya dan korbannya aku dan teman-teman lain yang beli di tiket.com. Tiket.com tuh menjanjikan H-7 akan memberikan queue number dan sitting number gitu.
karena kan memang seating ya gitu, jadi perlu nomor Iya. tersebut gitu kan. Nah, yang di tiket.com itu memang sampai H-7 belum dapat sama sekali. Oke. Sedangkan yang beli di website setauku sih udah kesebut di website si kuning, setauku udah mulai Udah ada dapet dapat duluan, beberapa, walaupun nggak yang di blast gitu loh, nggak yang langsung, tapi kayak satu-satu gitu. Nah, sedangkan yang tiket.com sampai H-3 itu nggak ada sama sekali. Oke. Gongnya adalah di H-3 tiket.com tiba-tiba nge-email semua pembeli. Dia bilang kalau konsernya batal. Oke. Bingung dong orang-orang, kok Iya. tahu-tahu konsernya batal gitu. Dan yang ngomong tiket.com Oke. gitu. Kita bingung, akhirnya kita ke Twitter, kenapa kayak gini, banyak yang akhirnya nelpon CS-nya dan lain sebagainya gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang lah yang nge-share kalau dia habis curhat ke CS tuh dibilang, iya karena dari pihak promotor sampai detik ini belum memberikan Seating number dan queue number, dan itu berlainan dengan komitmen kita untuk ya itulah memberikan Tapi informasi minimal H-7 bla 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 gitu. emang dibuat ada dua tempat payment tuh gue ngebayangin agak repot sih. Gue maksudnya kenapa decisionnya dari awal ada di gue nggak tahu ini common practice atau enggak, so you guys let me know. Tapi gue rasa nggak common practice, biasanya orang mah di satu tempat aja, either di tiket-tiket aja atau di website-nya aja. website aja gitu. Karena gue ngebayangin, oke, lu nge-serve yang website, mau ngasih benefit buat yang website biar settingnya beres, pasti udah ribet. Tapi kan lu berkoordinasi juga sama yang di tiket itu. Nah, tapi harusnya Gua nggak bayang seribet sih. itu nggak sih kalau dia punya sistem yang proper, dia punya Agree. pendataan yang proper gitu. Si tiket.com-nya pun bahkan bilang kayak kita ngehubungin kantornya nggak ada respon gitu, kayak kita juga bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya daripada kalian kena scam, bingung di sana, nanti pas hari H udah kita batalin aja. Oke. Gitu. Nah, Batalin tapi kalau dari si tiket ngajuin refund juga bisa. Bisa. Nah, Oke. si Ini kuningnya opsinya refund doang, nggak disuruh upgrade ya? Enggak, karena si tiket udah nganggep Ya, ini ya. scam. Konser batal, oke. Jadi kayak udah nggak usah berurusan lagi gitu kan. Si kuningnya tiba-tiba muncul di Twitter. Dia ngomong, enggak kok konsernya masih jalan, kalian gak usah dengerin deh orang-orang yang ngomong apa kalau bukan dari kita itu hoax gitu. Tapi kan itu vendor pilihan mereka anjir. Iya. Terus akhirnya orang-orang Gimana makin ini? bingung dong, Gimana kayak ini? yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu. Makin banyak yang ngomong ke tiket.com sampai bikin blastingan kedua. Oke. Intinya dia menjelaskan gitu Kronologi. Jadi dari tanggal segini dia udah ngehubungin tapi nggak direspon sama sekali. Maka dari itu langkah dari kita adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan, ya udah kita refund aja karena kita nggak mau bertanggung jawab kalau misalnya ya pasti cuci tangan dong kalau nggak bener prosesnya di penyelenggara utama gitu. Akhirnya si tiket.com mewajibkan semua pembeli yang beli di tiket.com untuk refund. Oke. Gitu. Kalau mau diklaim bisa segera dikembalikan, kalau nggak diklaim akan otomatis dikembalikan gitu. Jadi intinya semua tiket sudah tidak bisa digunakan. Gitu. Oke. Nah, ini gue mau meng-unpack sesuatu di sini. Lu beli tiket? Beli di tiket. Gue nggak tahu. Lu beli tiket tadi bisa full refund. Ini. Oh, ini ada lagi. Nah, Okay. karena aku upgrade dan upgrade-nya tuh gak lewat sistem tiket kan, lewat sistem si kuning. Jadi ada duitku yang nyantol di si kuning. Jadi lu bisa refund yang di tiket yang doang. di tiket doang sebesar berapa? 6 sekian kalau nggak salah. Kayak gitu. Yang upgrade-nya nggak bisa di refund sampai sekarang? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya harusnya aku minta refund ya, cuma kayak ya udahlah lu zolim, gua tagih lu di akhirat. Oke. Gini, tadi gue mau nge-unpack tuh gini. Lu kan refund. Let's say misalnya lu nggak upgrade, lu refund total. Iya. Ya udah, aman, duit lu aman. Benar. What are you upset about? Tadi gue mau nge-unpack itu. Oh, oke. What are you upset about? Tapi karena tadi ada uang yang nyangkut, gue paham kenapa masih upset gitu. Tapi sebenarnya pun refund ya, cuma kan itu udah ruining the whole experience ya jadinya. Kayak yang tadinya berekspektasi happy akhirnya nggak jadi nonton atau harus beli lagi dulu. Padahal beli lagi, bayangin yang beli di tiket.com tuh berapa ribu sih. Dan itu semuanya kalau mau beli lagi harus berwar lagi di website
match websitenya si kuning yang waktu itu tuh banyak problem banget gitu. Orang masuk kelempar, orang masuk paymentnya nggak masuk, apa lain sebagainya gitu. Kayak aduh capek banget kalau harus ngulangin semua proses itu. Makanya sebenarnya ya aku ngerasa sih aku kena scam ya. Gitu. Oke. Sebenarnya banyak banget yang masih pengen gue explore ya. Yap. Kayak ini maybe something to discuss for next episode Ya, ini baru sebelum konser Ya, nih. jadi Masih tadi- ada yang setelah konser dan saat konser. Exactly. Jadi kayak sebelum kita mulai sesi syuting ini, gue udah bahas sama Tifa mau bahasnya apa aja topik-topiknya. Masih banyak yang belum kebahas. Kayak Banyak banget. salah satunya adalah tentang tadi kita sempat singgung dikit post concert depression ya. Ini kalau orang post concert depression karena sedih, nggak benar Sedih, ini. kangen. Ini depresi on another level ini. Bener. Dan dampaknya gede banget sih. Nah iya itu salah satu yang mau kita unpack juga. Nah maybe kalian boleh share di kolom komentar, di komentar kita di social media. Share kayak kalau kalian apa ya salah satu yang punya experience serupa juga. Tell us your experience. Kalau mau cerita langsung datang nggak apa-apa. Datang sini. Ya lu chat admin ntar gue kasih alamat, gue nggak bisa kasih alamat di sini sekarang lah ya, gitu. Lu chat admin ntar kita ngobrol, kita datengin lo kantor kita, share your experiences. Karena tadi gue sempat dengar berita ada yang gue nggak bisa ngebayangin sih Tif, kayak awalnya misalnya gue cinta banget sama Peter Pan, contoh ya Peter Pan Ariel Noah gitu. Ya itulah gitu. Terus gara-gara satu dan lain hal mismanage dari konser, gue jadi kayak aduh, itu cerita yang gue dengarkan kan dari Iya, benar. I think it's very sad story. Itu something yang mau kita unpack di next episode. Oke, but overall ini jadi kayak cerita fans ya, apa mengenai kekecewaan dia sama pelaksanaan apa topiknya itu tentang Promotor ngaco sih. promotor ngaco ya. Sebenarnya banyak banget not only Day6 itu juga sebenarnya mau kita bahas ya. Iya, sebenarnya kita mau bahas banyak banget. Kayak promotor ngaco nggak cuman di itu doang pelaksanaan ada lagi yang lain. Nah, termasuk kayak juga yang bukan My Day, ya nggak apa ceritain tentang promotor kalian yang ngaco, kengacoannya apa, let me know gitu ya. Karena gue mau tahu the dark side of K-pop gitu ya. The dark side of K-pop. Oke, guys, but we should wrap up. Thank you so much for listening. See you again on the next episode. Kita bakal bahas topik-topik lain yang belum kita ulas ya. Dan siapa tadi? Yes. Malenia. Come to us, I want to hear your story too ya. Gua nggak mau mendengarkan buta apa yang Tifa bilang. Siapa tahu kalian punya pembelaan. I want to hear that, okay? Jadi thank you so much everyone. Ditunggu yang mau datang ke sini. We'll gladly hear you. Thank you everyone. Bye.